Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada perkataan juga dari Bishr. Qila li Bishr, ketika diceritakan kepada Bishr, inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Bishr diceritakan bahwa ada satu kaum yang hanya beribadah dan bersungguh-sungguh ibadahnya kalau di bulan Ramadan. Apa komentar Anda? Ini menarik katanya. Ini kita bukannya orangnya ya. Sungguh-sungguh beribadahnya kalau di Ramadan. Kalau di luar Ramadan, biasa-biasa aja. Apa kata Bishr? Maka beliau komennya begini. Sejelek-jelek kaum adalah yang tidak mengenal hak-hak Allah, melainkan pada bulan Ramadan saja. Itulah sejelek-jelek kaum. Sejelek-jelek kaum adalah yang tidak mengenal hak-hak Allah untuk disembah secara sungguh-sungguh, kecuali di Ramadan saja. Betapa ceteknya pengetahuan orang ini. Terus orang saleh itu yang bagaimana? Yang bertakwa. Orang yang saleh dan bertakwa adalah yang beribadah dan bersungguh-sungguh di sepanjang tahun. Sahabat semua, ketika saya berbicara tentang beribadah sungguh-sungguh sepanjang tahun, sebetulnya saya sedang tidak membawa Anda, jadi hidupnya ibadah mulu dong, capek dong gitu. Kayak nggak ada hiburan, nggak begitu. Saudaraku yang kucintai. Coba deh, Anda rekreasi terus tiap hari. Rekreasi aja tiap tahun. Nanti bosan sendiri, mabok sendiri. Atau kerja rekreasi, cari duit jalan-jalan, Anda akan capek sendiri. Karena pada hakikatnya kebahagiaan, happiness, itu enggak di situ. Happiness adalah ketika segala sesuatu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti kerjanya karena Allah, ibadahnya karena Allah, termasuk rekreasinya karena Allah. Tapi ini semua bisa terjadi kalau dari awal kita punya visi yang kuat. Maka jadilah hamba Allah, jangan jadi hambanya si Ramadan. Memang ada istilah itu, ada di karangan para ulama, ada orang ini menjadi hambanya si Ramadan, bukan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang apa kata Shibli ketika ditanya, Su'ila Shibli, ayyuma afdal Rajab am Sya'ban, faqala kun rabbaniyan walatakun sya'baniyan. Shibli pernah ditanya, manakah yang lebih afdal ibadahnya, di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban? Apa kata dia? Jadilah hamba yang berorientasi pada Tuhan. Janganlah menjadi hamba bulan Sya'ban. Sama. Janganlah semangat beribadahnya kalau bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sudah tidak beribadah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Saya bacakan hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Jadi sahabat-sahabat yang bertakwa itu, katakanlah di luar Ramadan ini, karena tidak ada lagi fasilitas semewah, tidak ada lagi fasilitas sehebat di bulan Ramadan, dia terus bertanya, apakah amalan yang mendatangkan cinta kepada Allah dan Allah mencintai kita? Amalan apa itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Beliau menjawab, al-hallu wal murtahal. Al-hallu wal murtahal. Dia bertanya lagi, apa maksudnya al-hallu wal murtahal ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang terus-menerus menyambung selalu khataman Qur'annya dari awal sampai akhir. Seusai menghatamkan Al-Quran, dia memulainya lagi. Jadi begini, sehingga di antara kebiasaan para hufazul Quran itu, kalau sudah sampai misalnya ujung-ujung mau khatam Quran, itu dia rindu untuk mengulangi lagi dari awal. Iya, jadi ketika dia khatam Quran, ini misalnya mulai dari Al-Duha sampai ke belakang nih, itu hatinya sudah mulai menggelora tuh. Atau mulai dari juz amma, atau kadang-kadang mulai dari juz 29, dia sebentar lagi khatam. Karena kan 2 juz paling 1 jam dia baca dengan baca hadar. Itu hatinya biasanya ingin kembali lagi membaca Al-Fatihah. Jadi dia tidak akan berhenti
Tidak akan berhenti misalnya di An-Nas sebelum dia mengulang dari awal lagi itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, alif lam mim. Baru dia berhenti. Kalaupun dia jeda sedikit dari An-Nas ke Al-Fatihah atau ke alif lam mim, dia doa khatam Quran dulu. Dan setelah doa khatam Quran, beda kan sama orang yang targetnya pokoknya khatam. Setelah khatam, yes khatam. Ya alhamdulillah lah, sudah khatam 1 kali selama Ramadan, setelah itu nggak baca Quran lagi. Rasa sudah puas karena sudah khatam. Nah orang kayak begini biasanya waktu baca Quran capek. Karena kan targetnya khatam. Jadi selama membaca Quran dia buka lagi ini udah berapa lembar, sisa berapa lagi, juz 27-nya. Lama. Karena dia tidak menikmati saat membacanya. Nanti dia puas setelah, alhamdulillah hari ini dapat 5 juz juga. Nanti pas mulai capek lagi itu. Yang benar yang bagaimana? Al-hallu wal murtahalu kata Rasulullah. Yang bagaimana? Saat membacanya dia menikmati, tiba-tiba selesai. Gitu kan? Setelah selesai dia harus mulai lagi, dia mau mulai lagi. Nah inilah orang yang paling berbahagia. Makanya nanti kita lihat siapa yang di Ramadan itu. Yang khatamnya sudah cuma 1 kali, alhamdulillah, untung khatam. Walaupun agak kelewatan sih, apalagi yang bacanya lancar. Udah lancar bacaannya, sudah pernah nyantri lagi, kalau cuma sekali, sebetulnya kelewatan. Termasuk orang yang kurang kecuali dia sibuk dalam dakwanya beneran gitu. Tapi kalau banyak, ini buat santri nih, udah nggak nyantri, pulang ke rumah gitu ya. Baru kemudian ya baca Quran cuma sekali khatam, asli kelewatan sebetulnya. Apa ya, kalau bahasa agamanya itu safih, lemah akal. Ya, lebih mengikuti hawa nafsu gitu. Artinya kalau level 1 kali khatam emaknya juga bisa, nggak perlu nyantri. Nggak perlu sekolah-sekolah di pesantren, kalau cuma sekedar 1 kali khatam, emak juga sanggup. Nenek masih 3 kali khatam. Neneknya 3 kali khatam, ini masih muda, nggak ada kerjaan pula yang signifikan. Tidur melulu di rumah, sekarang harus dibayar. Ya, ini harus dibayar.